Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun kiram, jamaah subuh azakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh dengan berkah ini tiada ungkapan kata yang paling indah selain ucapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hal mana tentunya hanya karena atas nikmat dari Allah kita masih sama-sama dapat melaksanakan aktivitas rutin kita. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas ibadah ini kita berharap agar diabadikan oleh Allah sebagai catatan amal saleh buat kita dan sekaligus menjadi bahan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tercurah limpahkan pada uswah dan qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga tercurah limpahkan juga buat kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya. Dan tentunya kita semua berharap bisa berjumpa dan memperoleh syafaat uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin azakumullah, hari ini hari ke-17 di bulan Januari 2026. Artinya kita baru saja memasuki tahun baru 2026. Kita berharap semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita niatkan di 2025 yang belum tercapai, mudah-mudahan di tahun ini tercapai. Dan sekaligus kita juga memantapkan diri kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena kualitas kehidupan seorang ditentukan dari kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus seorang mukmin. Kualitas kehidupan seorang mukmin di siang hari tergantung dari kualitas hidupnya di malam hari. Dan kualitas hidup seorang mukmin di malam hari tergantung kualitas hidupnya di siang hari. Oleh karenanya, baik di siang ataupun di malam hari, senantiasa kita kualitaskan diri kita, yang insya Allah dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kehidupan kita yang penuh dengan berkualitas. Hadirin azakumullah, insya Allah belum terlalu jauh untuk sama-sama kita menghisab diri kita tentang apa-apa yang sudah kita kerjakan 1 tahun di 2025. Sekaligus kita merencanakan hal-hal kebaikan yang akan kita tunaikan di 2026 ini. Dalam sebuah kalimat hikmah dikatakan bahwa manusia dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ada manusia yang berakhir dengan nilai rabihun, ada manusia yang berakhir dengan nilai maqbunun, dan yang ketiga ada manusia yang berakhir dengan nilai mal'un. Man huwa rabihun? Apa dan siapa sih manusia yang rabihun, yang beruntung itu? Maka definisinya adalah rabihun, orang yang beruntung adalah man kana yaumuhu khairu min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini, barang siapa yang minggu ini atau tahun ini lebih baik daripada tahun yang sudah berlalu, lebih baik daripada tahun kemarin atau hari kemarin, bahwa rabihun, dialah orang-orang yang beruntung. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang beruntung. Yang kedua,
Waman huwal maghbunun. Lalu siapa orang yang rugi itu? Yang maghbun adalah man kana yaumuhu mislu amsihi bahwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini sama nilainya, sama kerjaannya, sama manfaat hidupnya dengan tahun kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang rugi. Sama saja masih rugi. Lalu siapa itu yang mal'unun? Orang yang tercela. Yang mal'unun adalah man kana yaumu syarrun min amsihi. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka orang itu adalah mal'unun, terlaknat atau tercela. Secara umum Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam kondisi rugi. Sebagaimana firman-Nya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Tetapi Allah juga katakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan senantiasa saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mereka itulah orang-orang yang terhindar dari kerugian. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang firman-Nya ini seakan-akan menawarkan kepada siapa saja yang mau menjadi orang untung selama-lamanya. Tidak pernah ada rugi-ruginya. Dalam bahasa Quran dikatakan tijaratan lam tabur. Keuntungan atau perdagangan yang menghasilkan keuntungan yang tidak pernah ada putus-putusnya. Senantiasa dalam kondisi beruntung. Allah berfirman di dalam surah Al-Fatir, surat ke-35 ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah. Adapun orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dia tegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan ia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, yarjuna tijaratan lam tabur. Mereka itulah orang yang berharap perdagangan yang tidak pernah ada rugi-ruginya. Masya Allah. Kalau ditanyakan kepada kita termasuk orang yang mau untung atau rugi, Pak? Pasti yang apa? Kalau ditawarkan yang untung, yang rugi? Yang beruntung. Maka yang pertama, hari ini harus apa? Lebih baik dari kemarin. Atau hari esok harus apa? Lebih baik dari hari ini. Itulah pasti apa? Beruntung. Yang kedua harus beriman. Yang iman kita ini disertai dengan apa? Amal soleh. Dan tidak berhenti saling ingat mengingatkan, saling nasihat-nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kemudian dalam rangka mengisi amal soleh itu, Allah menginformasikan ada 3 amalan yang apabila ini kita kerjakan, nilainya luar biasa. Tijaratan lam tabur, perdagangan yang tidak pernah ada rugi-ruginya. Apa amalnya, Pak? Diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, amal yang akan menyebabkan tijaratan lam tabur, yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang apa? Membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Maka Utsman ibn Affan menjadi heran. Kalau Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya Quran itu hidangan yang paling nikmat, Quran itu hidangan yang paling lezat. Lalu kenapa manusia enggan membacanya, enggan menyantapnya, enggan memakannya? Padahal dia adalah hidangan yang paling lezat, hidangan yang paling nikmat. Maka perlu dipertanyakan, kenapa kamu tidak mau menyantap hidangan yang begitu nikmat, yang begitu lezat? Maka Utsman ibn Affan mengatakan, lau tahurat qulubuna
ma syabi'at min kalami rabbina. Kalaulah hati kita bersih, kalaulah hati kita sehat, niscaya kita tidak pernah akan bosan untuk membaca Al-Quran. Kenapa tidak bosan membaca Al-Quran, Pak? Dikaitkan dengan yang kedua, amal yang akan mengantarkan kita keuntungan. Yang kedua, menegakkan sholat. Maka dalam hal ini Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran dalam kondisi berdiri dalam sholatnya, kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa membaca Al-Quran Al-Karim dalam kondisi berdiri ketika sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya setiap hurufnya 100 kebaikan. Masya Allah. Barang siapa membaca Al-Quran dalam kondisi berdiri ketika sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang keluar dari lisannya. Dan barang siapa yang membaca ketika sholat dalam kondisi duduk ketika sholatnya, Allah akan berikan 50 kebaikan. Dan barang siapa membacanya dalam kondisi berwudu di luar waktu sholat, setiap hurufnya Allah akan lipat gandakan menjadi 25 kebaikan. Dan barang siapa membacanya ketika tidak dalam kondisi berwudu, Allah akan berikan 10 kebaikan dalam setiap hurufnya. Masya Allah, Pak. Tawaran yang apa? Luar biasa, Pak. Kalau kita baca Quran, membacanya ketika sholat dalam kondisi berdiri, setiap huruf yang kita baca Allah akan lipat gandakan kebaikannya dengan apa? 100 kebaikan. Artinya apa, Pak? Semakin lama kita berdiri, semakin panjang yang kita baca, semakin banyak apa? Kebaikan akan kita terima. Tapi tetap saja kita pilih yang mana, Pak? Pilih yang panjang, pilih yang pendek. Kembali kepada kulhu falak binas, Pak. Itu menjadi apa? Pilihan yang paling apa? Populer. Ya. Artinya apa? Disuguhkan sedemikian rupa bagi siapapun yang ingin beruntung, yang tidak pernah ada rugi-ruginya. Allah katakan yang pertama, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Quran itu kita baca dalam kondisi kita tidak berwudu. Quran kita baca dalam kondisi kita tidak berwudu. Satu huruf yang kita baca Allah lipat gandakan kebaikan dengan 10 kali kebaikan tanpa berwudu. Kalau kita membacanya sambil berwudu dalam kondisi berwudu, setiap hurufnya Allah berikan apa? 25 kebaikan. Kalau kita membacanya dalam kondisi sholat, yang sholat kita tidak mampu berdiri, apakah duduk atau berbaring, setiap huruf yang kita baca Allah berikan kebaikannya 50 kebaikan. Dan apabila kita membacanya dalam kondisi sholat berdiri, setiap hurufnya akan Allah berikan 100 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa huruf itu, Pak? 19 huruf kali 100. Baru baca bismillah Allah sudah berikan berapa itu? Masya Allah. Al-Fatihahnya berapa huruf yang keluar? Belum lagi ayat yang lain. Maka logika kita berpikir pantas Rasulullah SAW kalau sholat malam itu sangat apa, Pak? Lama berdirinya. Bahkan dikisahkan kakinya sama apa? Pegang-pegang. Itu sekali bersiapa? Rasulullah SAW. Ya. Mestinya kita apa, Pak? Melebihi dari itu semua. Tetapi tetap saja meskipun kita memilih ingin dikelompokkan orang yang beruntung, tetap saja kita baca yang apa? Yang pendek-pendek. Kecuali dalam sholat berjamaah. Memang kalau berjamaah disunahkan apa, Pak? Jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena kebutuhan makmum berbeda-beda. Ya. Jadi kalau sholat berjamaah memang disarankan, disunahkan jangan terlalu apa? Jangan terlalu panjang. Tapi kalau sholat sendirian, lebih panjang, lebih apa? Lebih bagus, Pak. Itu yang pertama. Nah kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada amalan yang paling baik yang kamu bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apa yang keluar dari lisan kalian. Tidak ada amalan yang lebih baik
yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang keluar dari lisan kita, yaitu bacaan Al-Qur'anul Karim. Jadi bacaan Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang paling baik yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa ketika dia sedang tidur, dia bermimpi. Yang di dalam mimpinya Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. 99 kali dia bermimpi. Sehingga dia punya niat, andaikan saya kembali bermimpi bertemu dengan Allah, saya akan bertanya kepada Allah tentang keheranan kita. Apa sih yang dikerjakan oleh manusia sehingga begitu dekatnya dia kepada Allah? Maka ketika dia tertidur kembali, dia bermimpi untuk yang ke-100 kalinya. Kemudian dia bertanya, "Ya Rabb, ma afdalu yataqarrabuna mutaqarribuna ilaik?" Ya Allah, amal apa sih yang dikerjakan oleh seorang hamba yang begitu dekat dirinya sehingga dia terus-menerus mendekatkan dirinya kepadamu? Maka dijawab, bi qiraatil Quran. Amal yang dikerjakan orang-orang yang begitu dekat jaraknya denganku adalah karena mereka apa? Gemar membaca Al-Quran. Bi fahmin atau bi ghairi fahmin. Apakah membacanya dengan penuh pemahaman atau tidak ya Allah? Maka dijawab kembali, bi fahmin atau bi ghairi fahmin. Dia membacanya paham ataupun tidak paham. Membaca Quran, faham ataupun tidak paham, dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbad bitilawah, membacanya menjadi ibadah. Apalagi kalau dengan apa? Penuh pemahaman. Sehingganya amal tercepat yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tilawatil Quran. Dan barang siapa yang membacanya di waktu pagi ataupun sore, siang ataupun malam, setiap kali membaca diberikan ganjaran yang luar biasa. Membaca dalam kondisi tidak berwudu, 1 huruf 10 kebaikan. Membaca dalam kondisi berwudu, setiap hurufnya 25 kebaikan. Kalau kita membacanya sambil sholat, sholatnya kita lakukan dengan cara duduk, Allah berikan 50 kebaikan. Dan kalau membacanya waktu kita berdiri dalam sholatnya, Allah berikan 100 kebaikan. Dan ini ditawarkan kepada orang-orang yang apa? Berharap tijaratan lam tabur, keuntungan yang tidak pernah ada rugi-ruginya. Yang kedua, diletakkan amal kedua yang akan menghantarkan orang memperoleh keuntungan yang tidak pernah ruginya adalah wa aqamus shalah, menegakkan salat. Ya. Hari ini kita memasuki bulan tanggal 27 Rajab. Ada satu peristiwa besar di 27 Rajab itu, Pak. 27 Rajab tahun 11 kenabian. 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada peristiwa besar. Peristiwa besar ini akan merubah orang yang beriman bertambah keimanannya, orang yang kufur bertambah kekufurannya. Kenapa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa yang tidak bisa diterima hanya oleh akal saja. Akal kita tidak akan apa? Tidak akan sampai ke sana. Mana mungkin perjalanan yang sangat jauh bisa ditempuh hanya dengan setengah malam. Perjalanan dari Mekah ke Palestina saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, dalam kondisi normal ada yang mengatakan ditempuh dalam tempo 40 hari. Ada juga yang mengatakan 30 hari. Itu pun dengan apa? Menggunakan onta. Dalam perjalanan normal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina itu bisa ditempuh dengan jarak, dengan hari hitungannya 40 hari menggunakan onta yang hebat, onta yang kecepatnya luar biasa. Sementara Rasulullahnya berapa? Setengah malam. Ditambah lagi naiknya kemana? Naiknya ke Sidratul Muntaha. Lebih nggak apa lagi? Lebih nggak masuk akal lagi. Ya. Sampainya ketika subuh sudah ada di mana? Subuh kembali sudah ada di Mekah lagi. Ya. Ini akan menimbulkan keheranan manusia. Maka orang yang beriman bertambah keimanannya, orang yang kufur bertambah
kekufurannya. Ya. Untuk apa peristiwa Isra Mi'raj itu, Pak? Salah satunya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada Rasulullah SAW sebuah amanah suci yang bernama sholat. Saking mulianya sholat ini tidak diterima atau tidak dibawa oleh malaikat Jibril ke bumi, Pak. Tetapi dengan cara memanggil Rasulullah kemana? Ke Sidratul Muntaha. Satu-satunya amalan yang turunnya, yang sampainya kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Semua amal yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya diturunkan Allah dari langit semua melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi tidak untuk salat. Salat itu langsung Allah yang berikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya ini menjadi amal yang sangat apa? Istimewa. Saking istimewanya amal ini sampai-sampai Rasul mengatakan la dina liman la sholatala, tidak dipandang beragama orang yang tidak salat. Innama maudhi'us sholata fid din ka maudhi'ur ra'si alal jasad. Karena sesungguhnya status dan kedudukan sholat di dalam agama bagaikan kepala di atas jasad. Jadi Rasul menegaskan la dina liman la sholatala, tidak dipandang beragama orang yang tidak salat. Kemudian innama maudhi'us sholata fid din ka maudhi'ur ra'si alal jasad. Sesungguhnya status dan kedudukan sholat di dalam agama bagaikan kepala di atas jasad. Dapat kita bayangkan kalau ada orang mengaku beragama tapi enggak sholat. Maka perumpamannya seperti apa? Punya badan, nggak ada kepala. Di kampung kita orang model begini banyak nggak, Pak? Di kampung kita orang model begini banyak nggak? Banyak, Pak. Kalau di rumah kita ada nggak? Di rumah kita ada nggak kira-kira? Sebagian ada. Ya. Maka barang siapa yang di rumahnya ada anggota keluarganya yang sudah mukallaf, yang sudah taklif, yang sudah memang berkewajiban melaksanakan syariat Islam, kemudian dia tidak meninggalkan sholat, maka sama juga kita membiarkan orang yang tidak ada kepalanya tinggal di mana? Di rumah kita. Seorang suami yang membiarkan istrinya tidak sholat, tapi istrinya diajak tidur bareng, Pak. Sama juga dia tidur bareng dengan siapa? Dia tidur dengan orang yang gak ada apanya, kepalanya. Gimana itu, Pak, kira-kira? Sama seorang istri pun demikian, yang membiarkan suaminya tidak sholat, kemudian dia mau diajak tidur dengan suami yang tidak sholat, maka nilainya sama dengan apa? Dia tidur dengan orang yang gak ada apanya, kepalanya. Ya. Nah, oleh karenanya Umar bin Khattab memiliki perhatian khusus kepada sholat ini. Ada seorang tua, umurnya 100 tahun, Pak, ketemu dengan Umar bin Khattab. Maka Umar berpesan kepada orang tersebut, ya Syekh, la tarkus shalah. Wahai Syekh, jangan engkau tinggalkan sholat berjamaah. Orang ini usia berapa? 100 tahun. Diingatkan oleh Umar, wahai Syekh, jangan engkau tinggalkan sholat berjamaah. Kemudian seorang tua tadi mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya mataku buta, aku tidak tahu jalan untuk mana? Ke masjid. Lalu apa kata Umar, Pak? Akan aku perintahkan seseorang untuk mendampingimu dan membimbingmu kemana? Ke masjid. Saking apanya ini, Pak? Saking betapa pentingnya sholat, Pak. Sampai orang tua di usia 100 tahun, dia dalam kondisi buta, nggak tahu jalan ke masjid, nggak tahu jalan ke musola, masih diapain? Umar menyiapkan seseorang untuk mendampinginya agar dia terus bisa apa? Bisa sholat berjamaah. Umar juga punya seorang sahabat bernama Salman. Ya. Salman ini seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Suatu hari Umar tidak melihat Salman dalam berjamaahnya. Maka Umar datang kepada ibunya. Kemana Salman? Enggak kelihatan sholat subuh berjamaah. Maka apa kata ibunya? Sesungguhnya anakku si Salman semalam dia bangun sholat malam, mulai. Sampai akhirnya menjelang subuh dia apa? Ketiduran. Sehingga subuhnya apa? Terlambat.
Lalu apa kata Umar? Wallahi demi Allah, ya, sesungguhnya aku lebih memilih untuk sholat subuh berjamaah ketimbang apa? Qiyamul lail, sholat malam. Artinya apa, Pak? Umar memberikan perhatian khusus. Jangan sampai kegiatan apapun di malam hari menyebabkan kita terlambat dalam sholat subuh berjamaah. Meskipun yang menyebabkan keterlambatan kita sholat subuh berjamaah itu karena apa? Qiyamul lail. Dan hari ini banyak orang yang ketinggalan sholat subuh berjamaah bukan karena qiyamul lail, tapi karena apa? Karena begadang, nonton bola dan sebagainya. Sampai-sampai enggak apa dia? Enggak sholat subuh berjamaah. Bahkan ulama mengatakan, Pak, kualitas rumah tangga hidup seorang mukmin itu ditentukan dari sholat subuhnya. Ya. Kualitas rumah tangga hidup seorang muslim itu ditentukan dari apa? Kualitas subuhnya. Kalau subuhnya dikerjakan berjamaah, suaminya berjalan ke masjid, ke musola, istrinya menegakkan di rumah atau di masjid, di musola, anak-anaknya pun menegakkannya, rumah tangga itu sangat berkualitas. Jadi kualitas rumah tangga hidup seorang mukmin dilihat dari apanya? Sholat subuhnya. Jangan berharap rumah tangga kita berkualitas kalau sholat subuhnya acak-acakan. Suami sudah pulang dari masjid, istri belum apa? Belum bangun. Atau suami istri sudah pulang dari masjid, dari musola, anak-anaknya belum apa? Belum bangun. Maka rumah tangganya nggak apa? Nggak berkualitas, Pak. Luar biasa. Sampai-sampai akhirnya Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa banyak hari ini perkampungan muslim yang sudah dihuni begitu banyak oleh orang-orang Yahudi. Ya. Perkampungan muslim justru banyak dihuni oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini lebih dikhawatirkan, lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW ketimbang orang-orang Yahudi yang ada di Israel sana. Ya. Di mana Rasul mengatakan, "Sallimu ala Yahudi wan Nasara wa la tusallimu ala Yahudi ummati." Berjabatan tanganlah kalian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di tengah-tengah kalian. Tetapi janganlah kalian berjabatan tangan dengan orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah umatku. Jangan kalian berjabatan tangan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di tengah-tengah umatku. Maka sahabat bertanya, "Man minhum ya Rasulullah?" Siapa orang Yahudi yang ada di tengah-tengah umatmu ya Rasul? Apa kata Rasulullah, Pak? Alladzina yasma'una al-adana wal iqamah summa lam yahduruhu salatul jamaah. Orang Yahudi dan orang Nasrani yang ada di tengah-tengahku adalah alladzina yasma'una al-adana wal iqamah summa lam yahduruhu salatul jamaah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendengar azan dan mendengar iqamah namun tidak bersegera untuk menghadiri salat berjamaah. Itulah siapa? Yahudi yang tulen. Yahudi yang sebenarnya kata Rasulullah itu tuh yang mendengar azan, mendengar qomat tapi enggak apa? Tidak segera menghadiri salat berjamaah. Kira-kira kalau Rasulullah SAW melihat ada orang yang mengaku berdinul Islam, mengaku beragama Islam, kemudian dia nggak sholat, marah nggak Pak Rasul, Pak? Marah, Pak. Ya. Kenapa? Oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah apa? Tentang sholat. Rasul sudah jauh-jauh, Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, kembali lagi ke Masjidil Haram, membawa oleh-oleh sholat. Ketika sholat itu disampaikan kemudian dicampakkan oleh umat, tidak dikerjakan oleh umat, kira-kira marah nggak? Marah. Saking marahnya itulah maka Rasul katakan ladina liman la sholat, enggak dianggap beragama orang yang enggak apa? Enggak sholat. Kalau yang lain masih ditoleransi, Pak. Tapi kalau orang meninggalkan sudah dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dipastikan sudah tidak cocok lagi dipandang apa? Beragama. Bahkan Rasul juga mengatakan bunyal Islam ala khamsin, dibangunnya Islam itu atas 5 perkara, 5 dasar.
Yang pertama, antashhadu an la ilaha illallah wa tashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasumur ramadan wa tuhajjul bait. Dibangunnya Islam itu karena ada yang 5. Yang pertama, engkau menyaksikan sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kamu menunaikan salat. Yang ketiga, wa tasumur ramadan. Yang keempat, wa tu'tiz zakat, dan yang kelima, wa tuhajjul bait. Inilah yang menegakkan Islam. Kemudian Rasul mengatakan, la yanquduna aratal Islam urwatun. Nanti di akhir zaman kalian akan melihat orang-orang akan melepaskan genggaman Islamnya satu demi satu. Apabila genggaman pertama sudah luput, sudah terterai, maka mereka akan berpaling kepada genggaman yang lainnya. Di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, orang akan melepaskan ikatan Islamnya sejengkal demi sejengkal, satu demi satu. Saya paparkan gini, Pak. Kalaulah tisu ini diumpamakan Islam, kemudian kita genggam, maka tisu ini tidak akan pernah jatuh dari diri seseorang yang menggenggamnya. Semakin erat digenggam, maka tisu ini tidak akan jatuh. Digoyang-goyang apapun, dia akan tetap ada bersama yang menggenggamnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, nanti kalian akan melihat orang-orang melepaskan genggaman tisunya itu sejengkal demi sejengkal, satu demi satu, sampai akhirnya apa? Jatuh. Apanya? Tisunya jatuh. Ya, genggaman Islamnya jatuh. Yang pertama ditinggal apa? Kalau kita lihat dari yang paling kecil, yang pertama apa? Haji. Banyak orang-orang yang mengabaikan apa? Haji atau umroh. Padahal ini merupakan apa? Amrun min awamirillah, satu perintah di antara perintah Allah kepada ala manis atau aminkum, kepada siapa saja yang sudah berkemampuan. Maka barang siapa yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji tapi dia tidak menunaikannya, falyamut ala syai'in kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan, maka silakan dia memilih kematiannya bagaikan matinya orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bagi umat Islam yang sudah diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji namun dia tidak menunaikannya, maka silakan dia memilih kematiannya bagaikan Yahudi, Nasrani atau Majusi, dan dia haram untuk menghirup aroma syurgaku, kata Rasulullah SAW. Lepas satu ikatannya, jatuh nggak tisunya, Pak? Enggak. Masih kuat nggak? Masih kuat. Kemudian datang bulan apa? Ramadan. Diberitakan apa? Berpuasa. Banyak nggak orang dengan unsur kesengajaan meninggalkan puasa Ramadan? Banyak, Pak. Lalu apa kata Rasulullah SAW tentang orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan? Man aftara yauman min syahri Ramadan bighairi ruhsatin wala maradin lam yaqdi anhu shauma dahru kullu wa in shamahu. Barang siapa yang di siang hari pada bulan Ramadan, ini dikit lagi kita berRamadan ya. Barang siapa yang di siang hari di bulan Ramadan dia sengaja makan dan minum, dia sengaja untuk tidak berpuasa, dia tidak musafir, dia tidak sakit, dengan sengaja meninggalkan ibadah puasa, maka kata Rasulullah SAW, andaikan dia menutup dosanya dengan cara berpuasa seumur hidupnya, tidak akan tertutupi. Andaikan dia ingin apa? Menutupi dosanya dengan cara apa? Berpuasa seumur hidup, tidak akan tertutupi. Kalau ada unsur apa? Unsur kesengajaan meninggalkannya, maka lepas satu lagi. Jatuh nggak tisunya? Enggak. Masih kuat nggak? Masih kuat. Di bulan Ramadan di akhirnya ada perintah apa? Menunaikan zakat. Wa aduz zakata amwalahum, tunaikanlah zakat hartamu. Wa man lam yu'addiha fala sholata laha wala shauma laha wala hajata laha. Tunaikanlah zakat hartamu. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat hartanya, maka sholatnya tidak dinilai, puasanya tidak dinilai, hajinya pun tidak dinilai. Tapi Islam belum apa? Belum jatuh, masih ada dalam genggamannya. Tinggal apa, Pak? Tinggal syahadat sama
sholat. Ini yang paling menentukan, Pak. Bagaimana kalau salah satu lepas? Salah satu ditinggalkan. Dia tinggalkan apa? Sholat dengan unsur kesengajaan. Maka ketika sholat ditinggalkan jadi apa? Jatuhlah apanya? Tisunya. Inilah yang Rasul gambarkan dengan sebuah hadis. Nanti Islam akan luntur sebagaimana lunturnya warna yang ada dalam kain. Sehingga yang tersisa di diri orang Islam hanya apa? Kalimatus syahadah yang diajarkan oleh orang-orang tua mereka. Hari ini terjadi nggak, Pak? Jadi sudah banyak apa? Sudah begitu banyak orang-orang yang melepaskan genggaman Islamnya. Dan yang terakhir genggaman Islam itu adalah apa? Salat. Maka ketika dengan unsur kesengajaan dia tinggalkan salat, maka sudah tidak ada lagi Islam bagi dirinya. Karena pembuktian syahadat itu dengan mengamalkan yang 4. Pembuktian kebenaran salat kita dengan sholat kita, dengan zakat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita. Nah kalau dia tidak tinggalkan semuanya, maka tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Sehingganya ini adalah pertahanan terakhir seseorang masih dianggap layak untuk disebut muslim, untuk disebut mukmin, yaitu sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya dipandang tidak beragama. Perumpamaannya bagaikan punya jasad tapi tidak punya kepala. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, amal yang akan menghantarkan tijaratan lan tabur, keuntungan yang tidak pernah ada rugi-ruginya adalah apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kamu menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan hartamu di jalan Allah dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Kalau kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita ketika lapang, nilainya biasa. Tetapi ketika kita menginfakkan harta kita dalam kondisi kesempitan, nilainya luar biasa. Dan biasanya kita memilih amal yang biasa atau yang luar biasa, Pak? Yang biasa kita nggak kerjain, apalagi yang apa? Yang luar biasa. Ya. Jarang kita apa? Menunaikan zakat, infak, sedekah. Padahal ada penghasilan harian, ada penghasilan mingguan, ada penghasilan bulanan. Yang diperintahkannya setiap kali Allah berikan rezeki, apain? Keluarkan. Ada yang 30% atau 1/3, ada yang 10%, ada yang 2,5%. Ya. Kita memilih yang mana? Memilih yang nggak pakai presentasi. Karena jarang apa? Jarang ditunaikan. Apalagi dalam kondisi apa? Sempit. Dalam kondisi lupa, dalam kondisi senang kita lupa, dalam kondisi sempit kita masih apa? Kekurangan. Maka saya ingin mengajak kepada diri saya dan kita semua mengisi hari-hari di 2026 ini dengan 3 amal yang mulia ini, Pak. Ya. Kita isi hari-hari kita di 2026 ini dengan mengamalkan hidup kita dengan mengamalkan 3 amal ini. Mungkin kita di 2005 belum konsentrasi, belum fokus untuk menegakkan ini, untuk mengamalkan ini. Maka apabila di tahun ini kita fokus, kita konsentrasi mengerjakan yang ini, sesuatu yang kita tidak kerjakan di 2005, insya Allah 2026 ini menjadi apa? Lebih baik nilainya, Pak. Maka lebih beruntung kita. Maka kepada kita sampaikan, Rasulullah SAW dalam hal ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar senantiasa diperbaiki agamanya. Itu sekali bersiapa? Sekali Rasulullah SAW masih berdoa apa? Allahumma aslih lid-dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku karena dia merupakan benteng dalam kehidupanku. Masya Allah. Rasul saja masih minta apa? Diperbaiki urusan apanya? Agamanya. Kenapa? Rusaknya urusan agama kita menyebabkan rusak semua urusan kita, Pak. Kalau agama kita benar, agama kita kokoh, agama kita kuat urusan yang lain, benar urusan yang lain. Tapi kalau agama kita sudah enggak benar, agama kita berantakan, akan berantakan yang lainnya. Dipastikan itu, Pak. Maka minta kepada Allah untuk apa?
diperbaiki urusan agama. Yang kedua apa Rasulnya minta Pak? Allahumma aslih dunya allati fiha ma'asyik. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku. Kenapa? Karena dunia merupakan tempat hidupku, tempat tinggalku. Wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku, karena dia merupakan tempat tinggal abadiku. 3 Rasul minta untuk diperbaiki tentang apanya? Agamanya, minta diperbaiki tentang dunianya, minta diperbaiki tentang akhiratnya. Hadirin rahimakumullah. Rasul pesankan ini kepada kita karena beliau mengatakan bahwa umat akhir zaman jarak hidupnya dengan kiamat sangat apa Pak? Sangat dekat. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah mengatakan bahwa buistu ana ila sa'ah kahata ini. Sejak diutusnya aku dengan kiamat itu jaraknya bagaikan 2 jari ini. Wa jama baina usbu'ain. Sejak diutusnya aku dengan terjadinya kiamat bagaikan 2 jari ini. Rasul menunjukkan apanya? Menggabungkan 2 jarinya. Wa jama baina usbu'ain. Dia gabungkan 2 jarinya. Yang di tengah-tengah enggak ada apa? Enggak ada penghalang lagi. Artinya apa? Begitu dekatnya jarak Rasulullah SAW diutus dengan terjadinya apa? Kiamat. Dan itu beliau katakan kapan? Dulu 1400 tahun yang lalu. Berarti sekarang lebih apa lagi Pak? Lebih dekat lagi. Sehingga pantas kalau dia mengatakan sesungguhnya hidup itu sangat apa? Sangat singkat. Ya. Sesungguhnya hidup itu sangat singkat. Meskipun kehidupan yang sangat singkat ini Rasul sudah membagi-bagi fase-fase kehidupan yang dilalui manusia. Ya. Kehidupan yang singkat ini, di dalam masa yang singkat ini Rasul mengatakan ada 5 fase perjalanan manusia. Di mana manusia yang pertama dipimpin oleh siapa? Takunu nubuwata fikum. Kalian dipimpin oleh manusia-manusia dipimpin oleh para nabi-nabi mereka. Dunia pertama kali dipimpin oleh siapa? Oleh para nabi. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya an-nubuwah. Zaman kenabian sudah berakhir zaman kenabian ini, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fase kedua siapa? Al-khilafah ala minhajin nubuwah. Memasuki fase kedua adalah dunia dipimpin oleh siapa? Para khalifah. Ada 5 orang khalifah yang dipimpin untuk menggenapkan kebenaran hadis Rasulullah. Khilafah berjalan 30 tahun oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan anaknya Ali, Hasan bin Ali. Dia memimpin selama 6 atau 7 bulan. Genaplah usia al-khilafah selama 30 tahun. Di masa ini perkembangan Islam luar biasa. Ya. Bahkan sudah sampai kepada Persia dan Romawi di tahun ini, di zaman kekhalifahan ini. Selesai sudah zaman kekhalifahan, maka memasuki babak ketiga. Dunia dipimpin siapa? Mulkan Jabariyah, Mulkan Adhan, pemimpin yang menggigit. Artinya apa? Tipe kepemimpinannya masih bergayakan keislaman, namun sudah banyak kelonggaran-kelonggaran. Pun demikian di zaman ini Islam luar biasa perkembangannya. Bahkan menguasai dunia apa? Karena usia khilafah, usia kepemimpinan kerajaan Islam ini selama 1263 tahun. Sangat lama. Dari mulai terangkatnya Muawiyah sampai runtuhnya khilafah Turki Utsmani 1263 tahun. Sangat lama Pak. Disinilah masa-masa kejayaan Islam sampai akhirnya memasuki fase yang keempat, fase Mulkan Jabariyatan. Kepemimpinan yang bengis, kepemimpinan yang otoriter dan sebagainya. Dan hari ini kita memasuki di fase ini Pak. Hidup kita hari ini berada pada fase yang keempat. Dan fase yang keempat ini umurnya tidak lama lagi Pak, akan segera berakhir. Akan diganti dengan fase kepemimpinan terakhir. Itu fase apa? Al-khilafah ala minhajin nubuwah. Namun di zaman-zaman sekarang ini Pak, begitu banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar kita Pak.
Fase keempat diawali dengan terjadi perang dunia kedua. Ketika memasuki fase keempat ini diakhiri dengan perang dunia ke-1 dan memasuki fase yang keempat terjadi perang dunia yang kedua. Yang luar biasa menelan korban yang begitu banyak. Menandakan apa? Hari-hari di fase yang keempat ini adalah hari-hari yang sangat mengkhawatirkan, hari-hari yang sangat menakutkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita. Kalau ditanyakan kepada kita, jenis makhluk yang paling kita khawatirkan dan kita takuti siapa, Pak? Kalau ditanyakan kepada kita atau kepada kebanyakan manusia, jenis makhluk apa yang paling kita khawatirkan? Biasanya ada dua jawabannya. Kalau tidak iblis atau siapa? Dajjal. Kalau tidak iblis atau Dajjal. Tetapi Rasulullah SAW ada kekhawatiran yang lain, Pak. Bukan hanya iblis dan Dajjal yang dikhawatirkan, tapi siapa? Rasulullah SAW mengatakan, la ghara dajjal akhwafuni ala ummati. Bukan hanya Dajjal yang aku khawatirkan akan menimpa umatku. Pada fase yang keempat ini, ya, Rasul mengatakan, la ghara dajjal akhwafuni ala ummati. Bukan hanya Dajjal yang aku khawatirkan akan menimpa umatku. Maka mendengar ini sahabat bertanya, kalau bukan Dajjal, siapa lagi yang kau khawatirkan ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab siapa? A'immatil mudillin. Pemimpin yang zalim. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Ulama insu'in, ulama su. Jadi ada dua makhluk yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi di akhir zaman, Pak. Bukan hanya Dajjal, bukan hanya iblis yang dikhawatirkan, tapi siapa? Pertama, Rasulullah angkat dengan siapa? Siapa, Pak? Pemimpin yang zalim. A'immatil mudillin, pemimpin yang zalim. Yang kedua, ulama insu, ulama-ulama su. Dua golongan manusia inilah yang akan menentukan manusia pada umumnya. Bahkan diingatkan juga oleh Rasulullah SAW. Sinfani minan nas idza saluhat sa'idan nasu kullu wa idza fasadat sa'idan nasu kullu. Ada dua golongan manusia yang apabila dua golongan ini benarlah semua manusia. Yang apabila ada dua golongan manusia ini rusaklah semua manusia. Siapa? Al ulama wal umara. Para ulama dan para umara. Tentunya umaranya adalah umara yang apa? Yang bengis, yang zalim, yang kejam. Dan ulamanya apa? Ulama yang su. Dua golongan manusia ini sangat-sangat dikhawatirkan oleh Allah terjadi pada akhir zaman. Dan hari ini sudah apa? Sudah nampak di hadapan kita. Banyak sekali ciri-ciri karakter-karakter yang Rasul katakan akan terjadi pada fase keempat ini. Karena fase keempat menandakan apa? Hancurnya peradaban manusia. Dapat kita bayangkan, fase keempat ini berjalan belum berapa lama, Pak. Dari runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924 sampai sekarang baru berapa tahun, Pak? Berapa tahun? Tapi kerusakannya seperti apa, Pak? Luar biasa kerusakannya. Baru dikasih waktu berapa? 100 tahun, tapi kerusakannya sudah sangat-sangat luar biasa. Ya. Nah, oleh karenanya kerusakan ini tidak akan bertahan lama. Allah kabarkan kepada kita, summa takunu khilafah ala minhaji nubuwah. Setelah itu akan datang apa? Pemimpin dengan bercirikan zaman kenabian. Artinya apa? Dunia kembali akan dipimpin oleh apa? Sosok-sosok khalifah yang memerintahkan persis pada zaman kenabian. Nah, mudah-mudahan kita berharap kita bertemu dengan sosok ini. Karena banyak dibincangkan, walaupun hadisnya masih menjadi debatable, masih menjadi bahan perbincangan, di mana Rasul mengatakan bahwa umur umat Islam itu tidak lebih dari berapa tahun? 1.500 tahun. Umur umat Islam itu tidak lebih dari berapa? 1.500 tahun. Sekarang sudah tahun berapa? 1447. Berarti berapa tahun lagi kalau 500 tahun, Pak? Nah, sementara al-khilafah akan memimpin 6 sampai 7 tahun. Khilafah akan memimpin di dunia ini 6 atau 7 tahun. Namun perhitungan harinya Allah panjangkan. Ya, perhitungan harinya Allah panjangkan. Tidak akan terjadinya kiamat sampai Allah utus orang yang akan memperbaiki dunia ini, yang disebut Imam Mahdi. Dia akan turun, akan membereskan,
akan menenteramkan perjalanan ini persis kembali pada zaman Rasulullah SAW, sampai akhirnya ada udara lembut dari Yaman, semua orang beriman diwafatkan, yang tertinggal hanya siapa? Orang-orang kafir. Itulah makhluk terburuk di akhir zaman yang akan berhadapan dengan apa? Dengan tanda-tanda kiamat. Jadi orang-orang yang akan menemui tanda-tanda kiamat adalah dipastikan orang yang paling apa? Paling buruk. Orang-orang yang paling buruk adalah mereka yang bertemu dan berhadapan dengan apa? Hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak akan mengalaminya, Pak. Meskipun demikian, Rasul mengingatkan kepada kita di fase-fase ini, badiru bil amali sholeh. Bersegeralah kalian beramal soleh. Kenapa? Karena akan ada satu ujian yang menimpa umat Islam, di mana di waktu paginya orang beriman, tapi sorenya udah apa? Udah kufur. Sorenya masih beriman, paginya sudah apa? Sudah kufur. Mereka menjual agamanya dengan apa? Dengan dunia. Rasul menegaskan kepada kita dalam kondisi di mana masuki fase keempat ini, badiru bil amali soleh. Bersegeralah kamu beramal soleh. Kenapa? Karena akan datang satu fitnah yang sangat besar. Yang fitnah ini sampai-sampai seseorang di waktu paginya masih beriman, di sore harinya sudah apa? Sudah kufur. Di sore harinya masih beriman, paginya sudah apa? Sudah kufur. Kenapa? Mereka menjual agamanya dengan apa? Dengan keuntungan dunia. Maka segera beramal. Wabil khusus, saya mengajak kepada diri kita semua, 3 amal tadi mari sama-sama kita hidupkan. Apa yang pertama? Tilawatil Quran. Perbanyak baca Quran. Ini bacaan yang paling nikmat, bacaan yang paling indah, bacaan yang paling menenteramkan hati. Dalam kondisi kapanpun kita baca, dia akan menenteramkan hati kita dan akan memperoleh kebaikan yang sangat luar biasa. Tidak pernah akan ada ruginya. Tijaratan lan tabur, keuntungan yang terus menerus. Satu, baca Quran. Kedua apa? Salat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian harta kita. Wabil khusus ada waktu yang mustajab. Infak apa? Di waktu subuh. Maka 3 amal ini kita gabung, Pak. Baca Quran, kemudian sholat berjamaah dengan apa? Berinfak di waktu subuh. Ini luar biasa, Pak. Tijaratan lam tabur, keuntungan yang tidak pernah akan dapat rugi selama-lamanya. Dan kita berharap kita termasuk golongan orang yang demikian. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita sehingga kita bisa mengamalkan 3 amal ini, khususnya diprioritaskan kita di 2026 ini. Tingkatkan kualitas dan kuantitas bacaan Quran kita, tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita, tingkatkan kualitas dan kuantitas dari bersedekah kita. Allah himpun kita bersama orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa berakhir dengan nilai husnul khatimah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, diterima semua amal ibadah kita dan dilapangkan alam kuburnya. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang tua kita sana pamidi handa Tuhan kita dalam kondisi sakit, Allah sehatkan kembali, Allah sembuhkan kembali sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak yang saleh dan salihat, dijauhkan kita daripada mara bahaya, bencana, khianat dari mara dan apapun juga. Demikian hadani Allah wa nafa'ana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.